Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan suatu debat atau diskusi yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada Pak Bom Bom bersama dengan lawan diskusinya, yaitu seorang Ustadz Tsuma. Dan diskusi kali ini ada seorang moderator yang mengatur perjalanan diskusi tersebut, dengan harapan ketika ada seorang moderator, diskusi akan berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan seperti itu, seperti menghujat, serang pribadi, dan lain-lain seperti itu. Tapi kita akan melihat pada kenyataannya apa yang terjadi dalam diskusi tersebut dan apa yang dilakukan oleh seorang moderator tersebut ketika dia memihak kepada salah satu orang. Karena kalau saya melihat ya roman-romannya kayak seperti ada memihak seperti itu ya. Tapi ya tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya dan kita sendiri sebagai penonton, penyimak yang memberikan penilaian terhadap sebuah narasi, data, dan materi yang mereka bawakan. Apakah semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya atau sudah sesuai dengan fakta atau malah sebaliknya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Allah menjelaskan kemudian di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-A'raf ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabiku Muhammad, sebelum engkau aku telah mewahyukan ketetapan kepada Nabi Musa alaihi salam berupa Torah. Aku minta kemudian kepada Nabi Musa untuk meneguhkan Taurat itu dan juga meminta kepada Nabi Musa agar umatnya Bani Israel memegang teguh kemudian Taurat. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Itu perintah dari Allah. Bikuwah, dengan kuat, wa'ur, perintahkan kepada umatmu untuk memegang teguh Taurat itu. Perintah-perintah yang datang kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam itu hanya berlaku kepada kaumnya Bani Israel, tidak berlaku kepada kaum siapapun di luar Bani Israel. Jadi kalau hari ini kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam, kami imani, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasyiran bi rasul yati min ba'di ismihi Muhammad. Itu setelah Nabi Isa mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam menerima firman berupa Torah. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, lima satu nunani, kenapa engkau sering menyakiti aku? Dalam surah As-Saf diterangkan seperti itu. Wa ta'lamuna anni, mengapa engkau selalu menyakiti aku, wahai Bani Israel, sementara kalian tahu bahwa aku ini adalah Rasul utusan Allah kepadamu. Jadi penggambaran saya hari ini bahwasanya Al-Quranul Karim tidak mencaplok kitabnya Nabi Musa, memasukkan ke dalam Al-Quran, menumpuknya menjadi dua bagian. Ada Al-Quran versi lama, Al-Quran versi baru. Atau Al-Quran terjemahan lama, Al-Quran kemudian perjanjian lama, Al-Quran perjanjian baru. Itu nggak ada di Islam. Nah, ini yang jadi masalah nanti, karena ada kemudian agama yang tak ada hubungannya dengan Nabi Musa, yang terciduk sampai hari ini kemana-mana pergi, selalu membawa terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nah, itu kita nanti jelaskan dan minta pertanggungjawaban dari Pak Bom Bom. Kok bisa? Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen, sedangkan kitab itu hanya diwahyukan kepada Bani Israel saja, bukan kepada Bani Romawi, Bani Belanda, dan juga Bani Indonesia. Demikian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam. Ya, di malam hari ini kami orang Kristen, Zuma memframing bahwa kami menghilangkan atau kami mencaplok kitab hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus orang Yunani, selalu berdebat, dibilang Yesus orang Yunani, Petrus dan mereka selalu menghujat Paulus. Kita tahu bahwa Paulus mengatakan bahwa dia adalah orang dari suku Benjamin, sedangkan Yesus dari suku Yehuda, keturunan Daud. Di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10, Yeremia 23 ayat 5 dan ke-6. Dan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17 hingga selanjutnya, di situ dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus berkata dalam Matius
22 ayat 37 hingga yang ke-40. Demikian, 10 hukum Taurat telah digenapi dalam Matius 22 ayat 37 hingga yang ke-40. Nah, saudaraku terkasih, kalau kita melihat mereka mengatakan bahwa kita orang Kristen mencuri atau mencaplok hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam Yeremia, di dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa percikan darah tidak ada pengampunan dosa. Kita tahu bahwa dalam kitab Imamat, di dalam kitab Imamat 1 dan selanjutnya, di situ tertulis bahwa apa? Di dalam darah ada nyawa. Di dalam kitab Imamat 17 ayat 11, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Kemudian lemak adalah keharuman bagi Allah, dalam tertulis dalam kitab Imamat 3, ya, Imamat 3 ayat yang ke-16 hingga 17, bahwa tanpa ada korban domba, hukum Taurat tidak akan berlaku bagi Anda. Karena di dalam hukum Taurat, pengampunan dosa harus dengan darah dan lemak. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang, dia mengorbankan tubuhnya sesuai dalam nubuatan dalam kitab Nabi Yesaya 43 ayat yang ke-4 hingga yang ke-7. Manusia diciptakan sesuai dengan kemuliaan Allah. Untuk itu kita akan melihat siapa yang mencuri, siapa yang mencaplok. Karena firman Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat yang ke-15 hingga ke-18, hai Petrus, Simon bin Yunus, di batu karang inilah engkau mendirikan jemaatku. Petrus adalah pemimpin gereja agama Kristen, bukan Paulus. Karena Paulus katakan dalam di dalam Roma 10 ayat yang ke-6 dan selanjutnya bahwa Paulus bukan orang Kristen yang pertama yang seperti ditudingkan oleh Zuma bahwa kita orang Kristen penipu, pencuri kitab Taurat. Minta maaf, kita akan melihat sebentar diskusi saya dan Zuma, siapa yang mengubah, siapa yang mencuri, dan siapa yang menghilangkan. Demikian, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mohon maaf, sebenarnya saya tidak harus masuk karena kalian harus lanjut pada putaran kedua. Tetapi teguran pertama, bukan pelanggaran ya. Karena pelanggaran hanya berlaku pada one versus one nanti, teman-teman. Teguran pertama jatuh kepada debator Kristen atas nama Pak Bom Bom. Berdasarkan aturan yang berlaku, tolong didengarkan Pak Bom Bom dan semua teman-teman di bawah. Di 3 menit yang saya berikan, lepas menit kedua detik ke-43, dan juga pada menit lepas 0 di detik ke-41, Pak Bom Bom mengeluarkan kata-kata bahwa Bang Zuma memframing dengan kata-kata pencurian. Ya, itu semuanya tidak ada, itu bukan framing. Statement yang diberikan adalah pertanyaan secara dialektis. Justru sebaliknya, dengan red herring seperti ini, akan merugikan lawan secara debat. Jadi, ini adalah teguran pertama. Semoga dari pihak debater Kristen tidak mengulangi lagi. Tidak akan ada potongan nilai, tidak akan diturunkan, hanya teguran. Karena kita harus benar-benar profesional dalam debat ini. Dengarkan baik-baik apakah lawan itu memframing, menuduh, atau dia mempertanyakan secara dialektis. Mohon maaf saya potong, kita akan segera ke putaran kedua untuk 3 menit. Seperti yang saya bilang, kalian berdua adalah orang asing bagi saya. Silakan dilanjutkan, putaran kedua akan dimulai oleh Bang Zuma. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian, umat Islam dimanapun berada, tadi kita mendengarkan bagaimana saudara kita Bom Bom membacakan data-data dari kitabnya Yahudi secara ilegal. Dia belum menjelaskan kepada kita, kok bisa ada kitabnya Yahudi di Kristen. Dia mengatakan Petrus itu adalah diutus untuk Kristen. Paulus sendiri yang mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus hanya kepada orang yang bersunat. Lalu kemudian jemaat yang diminta oleh Yesus didirikan adalah jemaat suci, orang-orang suci yang bersunat, yang tidak makan babi, yang tidak makan makan yang menjijikkan bagi Yahudi. Ingat di dalam Yesaya 42, apa yang dikatakan 52, dikatakan di sana dengan sangat jelas, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya, ke mikdasnya orang Yahudi. Sedangkan Petrus orang Yahudi, orang Kristen tak boleh masuk ke situ. Ya. Kemudian berbicara mengenai kurban. Al-Quran mengatakan surah Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansakal yazkuru smallah ala ma razaqahum min bahinatil an'am. Sudah disyariatkan kepada kaum terdahulu. Begitu mereka ingin berkorban, maka yang dikorbankan adalah hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Dan juga di dalam Imamat 1 nomor 2 dikatakan, ini Torahnya Nabi Musa, bukan Torahnya Kristen. Torahnya Nabi Musa. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Sama. Al-Quran mengatakan itu. Sekarang dari mana Kristen mempersembahkan anak orang? Orang Islam mengajarkan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Syariat Islam. Syariat Yahudi, Imamat 1 nomor 2. Hewan kurban. Hewan yang jadi kurban. Islam Al-Hajj 34. Hewan jadi kurban. Kristen yang jadi kurban manusia. Dari mana ilmu itu? Korbankan manusia. Bukankah itu ajaran Dewa Molok? Mempersembahkan manusia. Itu adalah ajaran Dewa Molok. Nah sekarang, yang jadi tema ini jangan ditinggalkan temanya. Siapa yang mencuri? Mohon maaf, siapa yang mencuri? Kitabnya Yahudi. Di Islam punya Al-Quran. Ini Al-Quran 30 juz. Tidak ada kitabnya Yahudi di sini. Tidak ada.
Sedangkan kitabnya Yahudi yang ini ada di dalam kitabnya Kristen, nempel kayak begini. Dari mana ilmunya? Kok bisa? Demikian. Terima kasih. Ya, mohon maaf aku masuk lagi. Tidak ada pelanggaran ya teman-teman. Tidak ada, baik untuk Pak Bom juga tidak ada pelanggaran. Bang Zuma juga tidak ada. Tapi teman-teman di bawah yang mungkin baru masuk ya, yang dari tadi typing data untuk babak pembidasan 3 menit selama 5 putaran ini tidak diwajibkan ya. Kalau mau membawa data, thank you. Kalau belum juga nggak apa-apa karena masih pembidasan on opening statement. Nanti Bang Zuma dan Pak Bom tepat pada saat 30 menit 1 versus 1, apapun yang keluar dari mulut kalian harus ada datanya. Kalau sekarang belum, ya boleh gitu. Tetapi nanti pada saat 1 versus 1, apapun yang keluar harus ada datanya. Apalagi tentang agama sebelah. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan kepada yang terhormat pembicara dari Kristen, Pak Bom menutup putaran kedua. Baik. Tadi saya melihat bahwa siapa yang mencuri. Beliau Zuma mengatakan bahwa, minta maaf, bahwa di dalam Alkitab mencuri, kita orang Kristen mencuri kitab Taurat. Tadi dia mengatakan bla 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 dan bla bla. Oke? Saya akan tunjukkan data Al-Quran. Yang pertanyaan saya, kenapa Nabi Bani Israel ada di Al-Quran Anda? Oke? Ini data saya. Bentar ya. Saya mau tanyakan ini. Ya. Di dalam surat Al-Araf, ya, surat Al-Araf, ini Kemenak ya, Quran Kemenak ayat 133. Di sini maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berupa menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas terperinci. Akan tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Pertanyaan saya, di sini ada 5 ya. 5 adalah siksa, yaitu tulah. Seperti kalau kita baca dalam ayat Alkitab di Keluaran ya, di dalam Keluaran 7, kita tahu bahwa dalam kitab Taurat itu ada 10 tulah ya. 10 tulah. Kalau kita lihat di sini di dalam Keluaran ya, Keluaran ya, Keluaran 7 ayat mulai dari 13. Di sini ada tulah pertama adalah air menjadi darah. Kita kalau lihat di sini hanya cuma 5. Yang pertama banjir besar, belalang, kutu, katak, dan ini. Kutu tidak ada dalam kitab Taurat. Saya cari tidak ada. Hanya belalang. Banjir besar juga tidak ada. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari data ini, data yang valid, kalau kita buka di sini ya, sebentar ya. Kalau kita lihat di sini dalam 10 tulah, kalau di sini ya, Kristenan, apologetika, psikologi, mitologi ya, di sini kita ambil datanya di sini 10 tulah di Mesir. Ada di sini ini ya, posted on Maret tanggal 18 Maret 2014. Kita lihat bahwa ada 10 tulah di sini ada berhubungan dengan dewa Mesir. Nah, pertanyaan saya, kalau memang kita Kristen mencuri, pasti akan hilang ini. Karena tertulis siapa yang mendirikan salah satu kitab hukum Taurat pun, ya, itu dia akan kena hukum Taurat. Kita lihat di sini ada 10 tulah. Yang pertama, Sungai Nil, ya, Sungai Nil. Ini berhubungan dengan dewa-dewa Mesir, Keluaran 7 ayat 14 dan selanjutnya. Ini dewanya, kita tahu ya. Kemudian tulah katak. Kemudian di sini ada nyamuk. Kemudian di sini ada lalat pikat. Datanya ada Keluaran, kitab Keluaran. Kemudian di sini dan terus sampai 10 di sini data saya ada. Tolong cuma kau jawab saya punya ini ya, karena di dalam Al-Quran supaya di sini bisa melihat siapa yang mencuri. Karena di Al-Quran sini Nabi Musa Anda di sini menceritakan. Mohon maaf, saya masuk sekali lagi. Teman-teman, saya pikir aturannya sudah jelas karena tadi saya di awal menanyakan apakah Bang Zuma ada pertanyaan, jelas. Apakah Pak Bom ada pertanyaan, jelas. Tetapi ini teguran kedua terjadi pada debater Kristen atas nama Pak Bom. Ini bukan masuk pelanggaran ya, tetapi teguran. Kenapa? Yang pertama, data yang digunakan ditolak oleh sistem debat Superboy. Sudah saya bilang, semua yang bersifat Wikipedia, Blogspot, WordPress yang digunakan oleh Pak Bom ditolak dan tidak valid di room ini. Jika memang data tersebut sesuai dengan sumber kitab suci masing-masing, tolong dicarikan entah itu jurnal keagamaan dari universitas yang bidang studinya mengacu pada teologi filsafat atau penelitian-penelitian dengan jurnal Q1 atau Q4. Sehingga tuduhan terhadap keislaman dan agama Islam termasuk kepada debater Zuma ditolak oleh sistem debat Superboy. Dari awal sudah saya sampaikan dan saya tidak peduli dengan semua follower kalian di bawah. Ketika Bang Zuma salah, saya akan bilang Bang Zuma salah. Ketika Pak Bom salah sesuai aturan, saya akan bilang salah. Nothing personal, dan saya bersiap, saya sudah ready. Siapapun pemenang pada debat kali ini, yang kalah, followernya pengen benci Superboy di TikTok, silakan.
Tidak ada pengurangan nilai teman-teman, karena hanya teguran ya, kecuali pada 1 versus 1 nanti baru ada peringatan pertama, pengurangan 10 poin dan di-kick atau diturunkan langsung kalau 3 kali kesalahan. Silakan dilanjutkan teman-teman, kalian berdua adalah orang asing bagi saya. Kita akan menuju ke debater Islam ya. Tapi kalau mau menjawab silakan dari debater Islam, karena data tersebut ditolak, soalnya dari WordPress. Seperti itu. Silakan kepada debater Islam. Oke, baik, makasih. Jadi terkait data yang disampaikan oleh saudara saya Pak Bom, Al-Quran mengatakan kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Jadi memang Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, Allah menceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum Al-Quran itu kemudian diwahyukan telah ada kitab Musa sebagai nur, sebagai cahaya dan juga rahmat kepada Bani Israel. Lalu kemudian Allah menceritakan itu kembali kepada Nabi Musa. Wahasa kitabun musaddiqal lisanan Arabiyyah. Dalam bahasa Arab, Allah menginformasikan kepada Nabi Muhammad bahwa beliau pernah berfirman kepada nabinya terlebih dahulu bernama Nabi Musa alaihi salam. Tapi saudara, rangkuman daripada wahyu setelah dirangkum bernama Al-Quran. Di sini tidak ada Taurat. Cuman pemberitaan saja tentang apa yang terjadi kepada Nabi Musa dan kaumnya. Tapi tidak ada Taurat di sini. Tidak ada terjemahan Taurat di sini. Berbeda dengan kitabnya Kristen yang bukan Bani Israel. Coba kita lihat. Ada yang disebut Perjanjian Lama. Mohon maaf nih. Ini kitab kita nih. Nih, Perjanjian Lama. Nih. Perjanjian Lama. Kemudian digabung dengan kitabnya orang Yunani. Perjanjian Baru. Pertanyaan saya, ini legalitasnya dari mana ini? Dari mana ini? Siapa yang memberikan legalitas kepada Kristen menggunakan kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah? Ini pertanyaan serius. Dari mana Pak Bom pakai ini kitabnya orang Yahudi? Apa hubungannya coba kitabnya Yahudi yang untuk Nabi Musa diberikan kepada kaumnya? Kok ada di Kristen? Ilmunya dari mana? Anda lihat di dalam Mazmur 147 nomor 19, nomor 20. Apa yang diterangkan di sana? Aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan kepada Romawi, tidak diberikan kepada Yunani, tidak diberikan kepada Toraja, tidak diberikan kepada Batak, tidak diberikan kepada Jawa, kepada Makassar. Hanya untuk milik Bani Israel. Baca itu kawan. Lalu kenapa Anda di sini? Siapa kalian? Kalian Bani Israel? Dari suku apa kalian ini? Silakan terangkan. Ini yang kita bahas. Siapa yang mengambil kitabnya orang? Islam atau Kristen? Silakan. Baik. Anda mengatakan bahwa kita mengambil dari mana? Jelas Petrus adalah murid Yesus. Yesus adalah orang dari Israel, suku Yehuda. Nah, justru kembali saya bertanya kembali saudaraku. Kalau saya melihat, Anda membawa dalam Mazmur 147 ayat 19 hingga yang ke-20. Di situ firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Allah berbicara kepada bangsa Israel. Nabi semua dari Israel. Nah, pertanyaan saya, Anda dari bangsa mana? Bangsa Arab tidak pernah diberikan firman Tuhan kepada bangsa Arab. Hanya kepada bangsa Israel. Kembali saya Anda blunder. Nah, saya mau kembalikan kepada Anda. Mungkin kalau saya punya data, kalau di sini memang salah, kalau ini dalam Alkitab ya, saya tunjukkan ya. Nah ini, kalau tunjukkan buku saya akan tunjukkan. Tapi ini data bahwa di dalam Kitab Keluaran ya, di sini kita bicara tulah. Di Keluaran 7 ayat 14, bahwa di sini ada tulah pertama air menjadi darah. Oke, kita lihat ya. Kemudian Keluaran 8, tulah kedua katak. Ya, tulah kedua katak. Di sini sudah sangat jelas. Tulah ketiga nyamuk. Ini pertanyaan saya semua, Anda tolong jelaskan sama saya. Kemudian tulah ke-5, penyakit sampar dan ternak. Ini jelas dalam Alkitab saya, punya data ya. Kemudian tulah ke-6, bara. Ya. Kemudian tulah ke-7, belalang. Nah, ini data ini. Ini Alkitab saya nih. Tulah ke-9, gelap gulita. Dan tulah ke-10, gelap. Ya, diberitahukan ini adalah kegelapan di tanah Mesir. Ini data dalam Alkitab. Kalau bilang memang tidak valid lagi, saya bingung. Bagaimana? Saya buka buku kah atau bagaimana? Ini saya pakai data. Oke? Yang pertanyaan saya, di kitab Anda, di Al-Quran ini Kemenak, yang saya download. Ya, saya tidak punya Al-Quran, minta maaf. Bukunya saya nggak ada. Di sini sangat jelas bahwa maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti. Pertanyaan saya semua, di sini ada 5 tulah. Tapi di sini di kitab orang Yahudi tidak ada namanya kutu. Apalagi banjir besar. Nih, ini tidak ada hubungan di kitab saya ini.
Nah sekarang Anda mengatakan bahwa kitab saya ini tidak ada hubungan. Petrus itu siapa? Sedangkan dalam Matius 28, kalau kita baca ya Matius 28, firman Tuhan diberitakan, Yesus mengatakan apa? Pergilah, ayat 19. Nih, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Saudara Bom, Anda sama sekali tidak menjelaskan dari mana asal usulnya kitabnya Yahudi ada di dalam agama Anda. Nah, Anda tidak menjelaskan. Kalau Anda mengatakan pergilah ke seluruh, beritakan Injil. Yang mana yang Injil? Taurat itu bukan Injil. Taurat yang kita bahas ini kitabnya Yahudi. Kalau Injil itu menurut Anda Bible. Bible beritakan Bible, beritakan Bible. Roma, Galatia, Filipi, silakan Anda beritakan. Ini yang kumaksud kitabnya Yahudi. Dari mana Kristen dapatkan ini? Siapa yang perintahkan kemudian? Kalau Nabi Muhammad kemudian membahas tentang isi Torah, kenapa wahyuan dari Allah? Bukan hasil mengambil kitabnya Yahudi nempel ke Quran. Bukan, tapi wahyu. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihaqq. Allah mewahyukan Al-Quran melalui perantaraan Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sehingga ada ini pemberitaan tentang apa yang terjadi pada masa lampau diberitakan oleh Roh Kudus melalui Nabi Muhammad lewat Al-Quran. Bukan ngambil kitabnya Yahudi nempel kayak begini. Tak ada, mana? Tunjukkan kitabnya Yahudi di sini. Ini 30 juz Al-Quran. Ada kitabnya Yahudi. Ada imamat di sini. Ada ulangan. Ada bilangan. Tidak ada. Adanya di sini. Sedangkan ini tidak dipercaya sama orang Yahudi, saudaraku. Ini tidak dianggap kitab suci oleh orang Yahudi. Tapi kenapa Anda yang bukan Yahudi ada di sini kitabnya orang? Ada apa dengan agama Anda? Itu yang sedang kita bahas. Bukan tulah, belalang, kupu-kupu. Gak ada itu. Bukan kita bahas itu. Anda membahas tulah berarti Anda membahas kitabnya Yahudi. Justru itu yang kita bahas hari ini. Dari mana Kristen mengambil perjanjian lama? Apa legalitasnya? Sedangkan yang kita bahas tadi Mazmur 147 dikatakan dengan sangat jelas. Firman yang datang kepada Yakub, ketetapannya kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa Indonesia, tidak diberikan kepada bangsa Barat, tidak diberikan kepada bangsa yang lain, hanya kepada Bani Israel saja. Ingat saudara, Yeremia 31 sampai 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen Bani apa? Hah? Kristen Bani apa? Pak Bom saudaraku yang ganteng ini, Bani apa ente rupanya? Ini yang kita bahas, kok larinya ke tulah. Kitab suci yang kita bahas. Dari mana Kristen dapatkan kitab suci ini? Apa haknya menggunakan kitabnya Yahudi? Anda legalitasnya, sampaikan ke saya apa? Silakan. Baik. Anda harus belajar dalam kitab Yesaya, ya. Di sini dikatakan dalam kitab Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi apa? Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan apa? Yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini adalah nubuatan tentang Matius yang 28 tadi saya sampaikan. Pertanyaan saya harus kejar Anda di sini, ya. Nabi semua dari Israel, dari Kejadian sampai Maliaki. Sekarang saya kejar Anda tidak bisa menjelaskan sama saya. Justru saya kejar Anda di dalam Mazmur 149 ayat ayat yang ke Mazmur 147, sorry. Nah ini. Ayat yang ke-17 dan selanjutnya, perhatikan 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Apakah Yakub ini keturunan Arab Saudi? Enggak. Yesus orang Yehuda. Petrus orang Yehuda. Ketetapan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Paulus, apa yang kau bilang? Paulus ada orang Benjamin, suku dari Benjamin, bukan Yunani. Minta maaf saudaraku ya. Kalau kita baca dalam Filipi 3 ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Paulus dari suku Benyamin, ya. Kalau kau mengatakan bahwa Paulus orang apa? Wah, dia suku orang Dia adalah orang dari bangsa Israel, suku Benyamin. Kalau kita lihat sini, sunat pada hari ke-8 nih, dari bangsa Israel, dari suku Benjamin. Orang Ibrani asli tentang pendirian tetap hukum Taurat orang Farisi. Paulus mengatakan dia dari suku Benyamin. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran menjelaskan masalah tulah Israel yang menyalahkan mengatakan yang curi siapa? Kenapa sudah curi salah lagi? Pertanyaan saya itu, coba Anda tolong jelaskan. Dari tadi Anda tidak jelaskan. Justru saya kejar Anda masalah Nabi. Tolong Anda jelaskan ini. Kenapa saya baca di Quran Anda, minta maaf. Kenapa tulah ini berubah dari 10 menjadi 5 dan salah lagi? Minta maaf. Saya tanyakan Anda, tolong Anda jelaskan ini. Kenapa kitab Taurat orang Yahudi ada di Al-Quran? Anda menjelaskan. Kenapa Al-Quran Nabi Musa, pertanyaan saya, Nabi Musa ini, ya, Nabi Musa ini yang dijelaskan dalam Al-Quran, apakah Nabi Musa orang Yahudi atau tidak? Kalau memang benar, pertanyaan saya, coba Anda jelaskan 10 tulah ini yang diberikan kepada bangsa Mesir, bukan bangsa Israel. Tuhan Allah Israel memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir.
bukan 5. Tolong Anda jelaskan. Dan tabrak Anda kembali dalam Mazmur tadi 147 ayat 19. Firman Tuhan. Saudara, kita tidak lagi membahas isi Taurat atau isi Al-Quran. Coba kembali kepada tema. Siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Bukan isinya, kitab. Ini yang Anda jelaskan ini. Perjanjian Lama. Kenapa ada di dalam kitab agama Anda gabung begini? Ini yang harus Anda jelaskan. Bukan isinya. Jelaskan. Seperti misalnya, tak kasih contoh ya. Di dalam Yohanes 1. Bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Berarti Filipus punya legalitas. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul 8 dikatakan, Filipus memberitakan Injil Yesus. Kenapa Petrus memiliki kemudian kewenangan? Filipus kewenangan, punya legalitas. Karena dia dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Sekarang ada nggak dari pendeta Kristen, pastor yang dipanggil oleh Nabi Musa untuk memberitakan Taurat kepada orang Belanda, kepada orang Indonesia? Ada nggak? Itu yang kita ingin sampaikan. Ini yang harus kita sampaikan kepada yang menyaksikan ini. Bukan hanya muluk-muluk. Ngapain bahas tulah? Itu kalau Anda membahas tulah, Anda sedang membahas kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Justru Anda sedang membuka aib Anda sendiri. Membongkar isi kitabnya Yahudi untuk menyandingkan dengan Al-Quran. Apa hak Anda? Itu bukan kitab Anda. Itu kitabnya Yahudi. Yang berhak untuk bertanya itu orang Yahudi ke Islam. Bukan Anda. Anda siapa? Anda siapa? Wa isqala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berfirman, bersabda kemudian, berkata kepada Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Itu kata Nabi Musa. Ulangan 4, ulangan 6. Bagaimana Tuhan berkata kepada Nabi Musa, agar jangan menambah, jangan mengurangi. Hukum Taurat, jangan ditambah. Jangan dikasih lagi Roma, Galatia, Filipi, jangan. Itu perintah dari Tuhan kepada Nabi Musa. Nah, sekarang kok ada di agama Anda? Ulangan 33 nomor 4. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Itu adalah kepunyaan hak Bani Yakub. Saudara Bom ini Bani apa? Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Hah? Dari suku mana Pak Bom ini? Itu yang kita bahas Pak Bom. Bukan yang lain. Ini antara Bible ini yang ambil kitabnya Yahudi dengan Al-Quran yang tidak ada kemudian kitabnya Yahudi ditempel di sini. Nah, minta maaf, ini saya yang lihat ini Anda ini dari tadi butar-butar saja di situ. Jadi minta maaf saudaraku. Saya sudah buka tadi dalam kitab Yesaya ya, 47 ya, ayat 6. Jelas keselamatan itu datang dari bangsa Israel, saudaraku. Jadi Anda bilang datang kepada saya loh, saya ini orang Toraja, saya bukan nabi. Dan nabi itu ditentukan bahwa hanya kepada nabi-nabi Israel firman Tuhan diberikan. Kita baca dalam Roma, kita lihat. Nah, sedangkan Yesus mengatakan apa? Kita baca di sini. Kita baca dalam Roma 3 ayat 2. Banyak sekali di dalam segala hal pertama-tama kepada mereka. Mereka lah dipercayakan firman Allah. Firman Allah apa? Yesus katakan apa di sini? Coba perhatikan dalam Yohanes 4. Nah, ini. Ya. Nih. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi semua nabi, rasul dari Yahudi. Bukan dari Arab. Minta maaf saudaraku, Anda tidak bisa membuktikan tadi. Sekarang Anda bilang kami mencuri loh, saya bukan nabi itu dari bangsa Yahudi. Pertanyaan saya kembali kepala Anda, kenapa nabi ada dari bangsa selain di luar bangsa Israel? Baru kenapa Anda saya bilang mengambil mencuri, sedangkan justru saya pertanyakan Anda di dalam Al-Quran ini. Kenapa Nabi Musanya ini ada di sini? Nah, kemudian kalau saya melihat di dalam kias yang lain, ya, itu Nabi Musa yang menulis. Kalau saya minta maaf, kalau saya buka di Quran Anda, di Quran 100 ya, di sini Quran 7 ya, kembali ke Quran 7 di sini. Coba Anda jelaskan sama saya. Anda tadi belum jelaskan sama saya. Ini kan dari kitab Taurat. Ya. Di sini tertulis apa? Nih, kami telah menuliskan. Coba Anda jelaskan sama saya. Untuk Musa pada lau-lau Taurat. Taurat ini yang menulis Allah. Di sini kami Allah, minta maaf. Segala sesuatu nih, segala sesuatu. Jadi Allah menulis kitab Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran. Pertanyaan saya buat Anda, karena waktu sedikit. Di mana lau-lau tuh mulai dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat tertulis berapa banyak itu segala sesuatu? Berapa batu yang dibawa dari Musa bawa ke negeri yang ditujukan? Kok jelaskan saya dulu nih kitab ini, ya? Kalau Anda tadi bilang saya memframing, saya sudah jelaskan tadi keselamatan datang dari bangsa Israel. Saya orang Toraja, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Sekarang justru Anda menjawab, nabi Anda dari mana? Apakah dari Yahudi, dari Israel, dari mana? Silakan, yang mencuri yang mana? Bangsa Arab tidak pernah diberikan firman Tuhan. Berarti Allahnya lain. Oke, kita lanjut sebentar lagi.
Ya, mohon maaf saya masuk sekali lagi. Dan yang paling pertama, terima kasih kepada Pak Bom Bom karena sudah tidak ada pelanggaran lagi, teguran lagi sejauh ini. Semangat. Juga untuk dari pihak Islam, perwakilan Bang Zuma masih putih bersih, belum ada teguran apapun. Semangat, lanjutkan. Seperti itu, saya ingin memberitakan bahwa ini adalah putaran terakhir ya, saudara-saudaraku, Pak Bom Bom, juga Bang Zuma. Ini putaran terakhir ya, 3 menitnya. Manfaatkan dengan baik, karena Pak Bang Zuma akan berbicara, lalu Pak Bom Bom akan berbicara. Setelah itu kita akan break point selama 3 menit, dan kalian akan langsung masuk ke 1 versus 1, head-to-head debat profesional selama 30 menit, dengan 5 aturan ketat yang mengikat. Salah satunya adalah wajib data. Nanti akan saya jelaskan lagi di breakpoint. Seperti itu. So, diperhatikan karena ini debat profesional dan kalian berdua adalah orang asing sejak dari detik pertama kita mulai debat. Kita akan segera mulai untuk putaran terakhir pembidasan. Masing-masing akan mendapatkan 3 menit ya. Dimulai dari perwakilan debater Muslim. Ada yang terhormat Bang Zuma. Ditutup oleh perwakilan debater Kristen yang terhormat Pak Bom Bom. Silakan. Oke, baik. Ayat yang saudara sampaikan tadi, situ ada perintah kepada Nabi Musa. Untuk menyatakan kepada kaumnya, "Fakhusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khusu bi ahsaniha." Perintah kepada Nabi Musa untuk meneguhkan kepada kaumnya, suruhlah kaummu berpegang teguh kepada hukum Taurat itu. Berarti hukum Taurat menurut Al-Quran milik Bani Israel, bukan milik Kristen. Tapi di Kristen, hukum Taurat ada di Kristen. Ambil lagi. Ini. Al-Quran cuma menjelaskan, wahai Nabi Musa, perintahkan kepada kaum Bani Israel untuk berpegang teguh kepada Taurat. Bukan Nabi Muhammad mengambil Taurat. Anda loh membahas tula-tula di kitabnya orang. Kitabnya Yahudi, Pak Bom Bom. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat. Nih, Tauratnya Yahudi nih. Nggak ada campurannya dengan kitabnya Kristen perjanjian baru nih. Masih dalam bahasa Ibrani nih, original text. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen Bani apa, Pak Bom Bom? Kristen Anda mengatakan Anda Bani Toraja. Anda Yakub punya anak dari Toraja rupanya. Hah? Baru kali ini ku dengar ada Yakub keturunannya orang Toraja. Anda mengaku dari Toraja. Justru itu saya tanya, apa hak Anda menggunakan kitabnya Yahudi ini? Kalau Anda dari Toraja, sedangkan kitab ini hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Tema, fokus kepada tema, supaya anak bangsa itu tercerahkan. Al-Quran ini, yang Anda baca itu tadi, surah Al-A'raf ayat 145. Dan itu Al-Quran, bukan Taurat. Sedangkan ketika Anda membaca Keluaran, Anda membaca kitabnya Yahudi. Kitabnya orang yang Anda baca. Kitab Anda itu Roma, Filipi, Galatia, Petrus, Markus, Matius. Itu kitab Anda. Tapi kalau yang ini, kitab Tanak ini, bukan punya Anda. Tapi kenapa nempel di sini? Kenapa nempel di sini? Sementara ini kitabnya Yahudi. Kenapa nempel di sini? Itu loh pertanyaannya. Siapa sih Kristen ini? Siapa Kristen ini? Kok bisa ada kitabnya Yahudi nempel? Itu pertanyaan Pak Bom Bom. Justru saya akan kejar Anda Zuma, saudaraku. Pertanyaan saya dalam Al-Quran, tentang sejarah Israel ada di Al-Quran. Tolong Anda jelaskan sama saya, kenapa Nabi Muhammad, ya, kitabmu minta maaf, ada tentang cerita orang Israel. Sudah begitu, salah lagi. Minta maaf. Ini Alkitab yang mengatakan ya. Silakan Anda tadi Anda bertanya tentang Yeremia 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perhatikan di sini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar ke tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Kalau perjanjian lama itu dalam Keluaran ya, kalau lihat ini nih, Zuma, minta maaf, ada waktu ini sedikit ya. Keluaran 24 ayat yang ke-8 nih, ya, perjanjian lama di sini. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya dan bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang akan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Kalau kita lihat di sini, Yesus yang sendiri berkata, apakah Anda mau melawan perkataan Yesus?
Apakah Anda mau melawan perkataan Yesus sedangkan Yesus orang Yehuda, sedangkan Nabi Anda orang dari Arab? Minta maaf, saya katakan ya, minta maaf. Anda tolong jelaskan, kenapa sejarah cerita dalam kitab Taurat ada di dalam Al-Quran, Anda tidak menjelaskan di sini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Perhatikan di sini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan, maka ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perhatikan. Ini Yesus yang katakan. Bagaimana Yesus adalah keturunan Yehuda? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad keturunan dari mana? Di Arab. Dia tidak berhubungan. Sedangkan Anda mengatakan Nabi Musa. Kalau kita buka di dalam kitab, perhatikan di sini, kitab Ulangan, ya. Di sini kita buka dalam Ulangan 6 ayat yang ke-13. Kita lihat Ulangan 13. Anda tolong jawab sama saya, ya. Aduh, Ulangan 6 ya. Ayat yang ke-13. Aduh, waktu. Perhatikan di sini. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia harus engkau beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Nah ini, supaya jangan bagi murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Tidak ada nabi dari luar Israel. Minta maaf. Anda tidak menjawab. Anda punya nabi dari Arab. Tidak ada keturunan nabi, minta maaf, nabi dari luar Israel. Saya kejar Anda. Silakan pertanyaan saya. Kenapa cerita ini, minta maaf, ada di Al-Quran? Tolong Anda ceritakan. Bagaimana kita... Baik, mohon maaf ya, tidak bermaksud, tetapi kita semua diatur oleh timer sehingga adil. That's why I told bahwa kita harus selalu memperhatikan timer di atas. Dengan demikian, 5 putaran telah selesai. Terima kasih kepada perwakilan debater dari teman-teman kita, saudara-saudara kita Muslim, ada Bang Zuma, dan terima kasih untuk perwakilan dari debater kita, ya, dari teman-teman Kristen yang sudah menghargai 2 teguran dan tidak melakukan lagi teguran itu. Terima kasih kepada Pak Bom. Seperti itu. Sejauh ini semangat teman-teman, dialektika masih berjalan dengan baik dan ramai banget teman-teman di bawah. Halo, selamat malam 8.900 orang di bawah. Kalian sedang mendengarkan Superboy Dialektika Profesional Lintas Agama, dan atas kehendak Tuhan 2 akun ini aman, terjaga dengan baik karena dua-duanya username-nya saya lindungi dengan anti-vertex, jadi akan aman sampai dengan selesai debat. Kita akan segera masuk ke 1 versus 1, teman-teman. Jadi Pak Bom, Bang Zuma, kalian tidak akan ada timer lagi, akan bertemu langsung 1 versus 1 selama 30 menit. Tetapi ingat aturannya. Yang pertama, wajib ada data. Apapun itu, wajib ada data. Oke? Data dulu baru narasi. Jangan narasi dulu baru data. Langsung akan ditegur. Jadi supaya ini kalian paham, jangan, hostnya pilih kasih, hostnya berat sebelah. No, data dulu baru narasi ya. Jangan narasi dulu baru data. Remember this, again, data dulu baru narasi. Jangan narasi dulu baru data. Yang kedua, data harus berhubungan dengan tema. Tulisannya adalah siapa yang mencuri kitab suci Yahudi. Kita tidak sedang membahas tentang suku, kita tidak sedang membahas tentang nabi, kita tidak sedang membahas tentang keluarga cemara siapa, kita tidak sedang membahas istrinya siapa, suaminya siapa, tidak. Tema kita the only one, siapa yang mencuri kitab suci Yahudi on metaphoric way. Ya. Sekali lagi, tema kita hanya pada siapa yang mencuri dalam metaphoric way. Ya, kenapa ini kok bisa ada ini, bisa gini. Kita lagi nggak fokus tentang bloodline, turunan, suku, segala macam. No. Fokus pada tema teman-teman, karena akan berhubungan dengan pelanggaran yang bersifat logical fallacy. Dan saya sudah siap untuk dibenci oleh semua. Kalau misalnya Bang Zuma kalah, silakan Muslim TikTok mau benci Superboy, silakan. Dan kalau misalnya Pak Bom kalah, silakan Kristen yang ada di TikTok mau membenci Superboy, silakan. Kalian sendiri yang akan menilai. Selama 30 menit ke depan, tolong fokus kepada tema, jangan strawman argumentum, jangan red herring, kontrol mannernya, boleh sarkas, boleh satir, tetapi jangan keluar jalur, ya. Persiapkan diri kalian, 60 detik untuk menyiapkan diri dan mental. Teman-teman, kolom komentar bebas, langsung dari Senopati Jakarta Selatan. Kalian sedang mendengarkan Big Match Profesional Debat Lintas Agama, Kristen versus Islam, ada Pak Bom versus Bang Zuma yang terhormat. 60 detik menuju, still with Superboy. Penghinaan terhadap negara dan lambang negara. Tidak boleh ada penghinaan dan penistaan terhadap agama, Tuhan, dan perangkat keagamaan tertentu. Tidak boleh ada penyerangan pribadi ad hominem, kata-kata kasar, maki-makian, expose informasi pribadi selain daripada nama yang ada di layar. Tidak boleh, ya, kekurangan data, apalagi tidak menghadirkan data. Wajib 100% data. Tidak boleh melanggar logical fallacy berupa strawman, gambling fallacy, red herring, post hoc, circular argumentum. Ya, itu semua tidak diperbolehkan. Dan timer akan diberhentikan 30 menit debat profesional antara lintas agama Kristen versus Islam. Ada Pak Bom dari Kristen dan Bang Zuma dari Islam. Dimulai dari
Kalau terdengar bunyi, berarti pelanggaran pertama hanya teguran ya. Kalau terdengar bunyi lagi, untuk orang yang sama, pengurangan 10 poin, tidak akan diturunkan. Kalau terdengar bunyi lagi, ketiga, otomatis di orang yang sama akan diturunkan, tidak peduli mau kalian benci Superboy seperti apa, akan diturunkan. Yang tersisa akan menjadi pemenang pada malam hari ini. 30 menit debat profesional, kolom komentar bebas, dimulai dari sekarang. Oke, saudara Bom Bom, gini. Pertanyaan saya loh Pak Bom Bom. Kenapa Anda mengatakan kitabnya Yahudi ini sebagai perjanjian lama? Oke, baik. Ya. Karena orang Yahudi, kitab Yahudi adalah induk dari kekristenan. Semua rasul-rasul dari suku Bani Israel. Ya. Kenapa Yang Anda pertama, menyebutnya perjanjian lama? Loh, perjanjian lama Bukankah- karena induk. Ini perjanjian baru. Bicara dulu. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Jadi hukum Taurat ini perjanjian baru. Kenapa Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Jawab. Oke, saya akan menjawab Anda pertama ya, bahwa kitab Taurat adalah induk dari kekristenan. Oke, di dalam semua Yesus dari suku Yehuda yang mana dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10. Semua dari tadi saya pakai data. Anda tidak pakai data. Pertanyaan saya kepada Anda kembali ya, kita sudah jelas Rasul Paulus dan Kenapa Benyamin. Anda katakan Sebentar, perjanjian Anda jangan lama? panas. Anda jangan panas. Sebentar. Kenapa Saya perjanjian jawab lama dulu. itu Sabar, perjanjian sabar. Justru saya kembalikan kepada Anda. Anda tadi saya sudah jelaskan dalam Yeremia 31. Dalam perjanjian lama, ya dalam kitab Keluaran 24 ayat 8 ayat 24 di situ jelas ya bahwa perjanjian baru Keluaran 24 ayat 8 di situ perjanjian lama diberikan kepada Israel dan keselamatan itu. Dan sekarang dalam Ini Yeremia 30 perjanjian baru. sebentar. Jangan potong saya menjawab. Tidak boleh potong. Anda bertanya saya jawab. Waktu saya jawab. Yeremia 31 ini perjanjian sabar. baru. Yeremia 31 ayat 31. Perjanjian yang akan diberikan kepada siapa itulah perjanjian baru yang diadakan tadi saya sudah jawab dalam Lukas 22 Yaitu? ayat 19. Sebentar, jangan potong. Lukas 22 ayat 19. Pertanyaan saya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 15, di sini datanya. Perhatikan datanya. Tolong buka, kau buka data juga. Saya pakai data tadi Anda tidak tunjukkan data. Anda saya diskusi harus pakai data ya. Perhatikan Yeremia 31. sabar saya jawab Yeremia ada nih Yeremia. 2 Tawarik 15, setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan. Di sini Yod-Heh-Vav-Heh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Israel, Elohim Israel harus dihukumati. Mereka akan dihukumati kalau mencari Allah di luar Israel. Terus saya tunjukkan Ulangan 6. Pertanyaan saya, kenapa sekarang Anda tunjukkan legalitas Anda? Kenapa sampai kalian mengambil ya Nabi Muhammad mengambil cerita tentang Alkitab ini di dalam Al-Quran Anda, sosial Al-Quran ini. Coba Anda jelaskan ini kitab ini. Tadi Kenapa saya cerita sudah Nabi menjelaskan. Musa, Nabi Israel ada di Al-Quran Anda? Kenapa? Coba Anda tunjukkan legalitasnya. Kalau saya legalitas, Rasul kami semua dari Yehuda. Oke, Yehuda. Nabi Muhammad silakan tunjukkan. Lukas bukan orang Yahudi. Silakan Markus di-mute bukan orang kalian berdua Yahudi. semuanya. Dengan Bukan. hormat, silakan di-mute kalian berdua semuanya. Pelanggaran pertama terjadi. Tampaknya mungkin tidak mendengarkan dengan baik. Silakan di-mute. Ini adalah debat profesional dan tektokan itu diizinkan. Tetapi untuk menghindari strawman argumentum. Apa itu strawman argumentum? Strawman argumentum adalah kesalahan penangkapan pertanyaan atau apapun materi yang diberikan oleh lawan debat. Dan Pak Bom Bom, satu pelanggaran untuk debater Kristen. Sayang banget 3 kesempatan. Apa pelanggarannya? Pak Bom Bom ya memberikan double pertanyaan yang seperti interogasi bukan debat, itu tidak diperbolehkan dalam debat efektif. Bagaimana lawan debat bisa menjawab kalau pertanyaan diberikan secara beruntun? Boleh bertanya, boleh menghadirkan data, tapi tidak boleh beruntun terus-menerus. Nanti di dalam penilaian akan menjadi strawman argumentum. Terkesan bahwa lawan tidak bisa menjawab, padahal lawan tidak diberikan kesempatan fokus pada pertanyaan mana yang mau dibahas. Seperti itu. Jadi fokus pada pertanyaannya satu persatu. Ya, ini teguran pertama. Tidak ada pemotongan dan juga tidak akan diturunkan. Dari kubu Islam masih bersih. Harap tidak boleh ada lagi pelanggaran keduanya dan ketiga untuk Pak Bom Bom. Semangat. Dan mohon maaf telah dipotong. Waktu masih tersisa 27 menit 13 detik. Open your microphone. 2 debater terhormat. Silakan Baik. dilanjutkan. Baik, makasih. Anda dari tadi mengejar saya legalitas. Anda lari ke Lukas lagi. Minta maaf ya, minta maaf. Petrus adalah orang Yehuda, Yesus orang Yehuda, murid-murid Yesus semua ya di dalam kita buka dalam Matius 10. Ini Lukas. murid-murid Yesus. Sebentar, jangan Markus. Lukas sebentar. Saya jelaskan dulu. Loh, Markus itu anak rohaninya Petrus. Injil Markus itu anak rohaninya Petrus. Saya akan jelaskan sebentar. Anda jangan lari. Anda mengatakan ini, Yesus mengutus ke-12 murid. Di sini Petrus adalah pemimpin gereja, oke? Itu tertulis di dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus, bentar, 2 Petrus 3:15. Di sini sebentar. Ini kitab Petrus Kitabnya ini. Yahudi. Ini yang Petrus kita ini bahas. orang Yahudi. Sebentar. 2 Petrus Ini yang 3, kita bahas. sebentar. Jangan ganggu saya. Ya, jangan ganggu saya.
Jangan ganggu saya. Baca Galatia 2 nomor 8. Sebentar, itu Anda urusan Anda ya. Ini Petrus, Petrus, bro. Ini data Petrus. 2 Petrus, sabar. 2 Petrus, ini Petrus orang Yehuda. Coba Anda buktikan sama saya Petrus orang Yunani. Coba jelaskan saya. Sekarang saya mau tanya sama Anda. 2 Petrus 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk bersabar. Ini pemimpin gereja ini Kristen ini ya. Seperti juga Paulus saudara kita kasih. Paulus saja diakui oleh Petrus. Pertanyaan saya, legalitas Anda bertanya sama saya. Petrus adalah orang Yahudi. Pemimpin gereja kami Petrus. Saya punya data dari gereja Katolik. Oke? Pertanyaan saya sama Anda. Saya punya data dari gereja Katolik. Ini adalah data kami dari gereja Katolik. Ini saya ambil dari gereja Katolik, oke? Ini pemimpin pertama. Petrus adalah rasul pertama di tahun 30 BC. Selanjutnya ini data dari gereja Katolik. Tidak akan salah. Ini data gereja kami. Bukan dari internet. Ini dari gereja Katolik. Sebentar. Saya jawab. Pertanyaan saya, legalitas Anda tidak jelaskan. Tolong legalitas Anda, Nabi Muhammad keturunan dari mana? Silakan. Nabi Muhammad SAW itu memang bukan Bani Israel. Makanya kitabnya bukan ambil dari Israel. Kami bukan Bani Israel, makanya kitab kami bukan kitabnya Bani Israel yang kami ambil terjemahannya. Nih kitabnya Bani Israel ini. Ini perjanjian baru. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru berdasarkan Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Makanya pertanyaan saya tadi saudaraku Bom, kenapa orang Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ini perjanjian baru yang orang Yahudi. Makanya sampai hari ini masih dipakai. Ini nggak dipakai. Siapa yang mengajarkan Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Apa dasar pijakannya? Sedangkan Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, dengan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bani Israel. Tapi kenapa ini ada di bukan Bani Israel, Kristen? Pelanggaran terjadi, silakan di-mute mikrofon kalian berdua. Terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa semuanya harus based on data, dan dari tadi sudah lepas dari 3 menit ada beberapa pernyataan yang bersifat pertanyaan diperbolehkan untuk tidak menggunakan data. Tetapi sudah ada beberapa pengutipan entah itu quote on quote directly atau indirectly dari kitab tertentu. Dari debater Islam, Bang Zuma tidak menunjukkan satupun data sebagai latar belakang validator terhadap pernyataan yang diberikan. Diharapkan kalau pernyataan itu dari Al-Qur'an dan atau dari Alkitab, ditunjukkan dulu kitabnya, ayat yang mana, baru dibacakan narasinya, seperti itu. Pelanggaran pertama terjadi untuk debater Muslim atas nama Bang Zuma. Masing-masing telah sama mendapatkan 1 pelanggaran, tetapi tidak ada pengurangan nilai, tidak akan diturunkan. Please, jangan ada lagi 2 pelanggaran berikutnya. Waktu tersisa masih 23 menit, 43 detik. 2 debater yang terhormat, maaf telah dipotong, silakan dilanjutkan. Mohon maaf, tadi ke-mute karena saya pikir Bang, ya silakan. Nih, kelihatan nggak nih? Nih, Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Tertulis jelas, mohon maaf saya nggak biasa. Nih, baca aja di situ Pak Bom, ada datanya. Saya tidak ngadi-ngadi. Jadi perjanjian baru hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat, menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bani Israel dan Bani Yehuda akan menjadi umatnya dengan perjanjian barunya, yaitu hukum Taurat. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulang nih, karena nggak dijawab-jawab. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu kalau perjanjian baru Tuhan kok bisa berubah menjadi perjanjian lama? Sedangkan di situ dikatakan perjanjian baru. Kenapa otoritas Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ilmunya dari mana? Harus firman Tuhan yang mengatakan. Untuk menggugurkan firman Tuhan harus firman Tuhan. Mana firman Tuhannya yang mengatakan ini dilemparkan menjadi perjanjian lama? Sampai Paulus mengatakan di dalam Galatia 6 nomor 1, Efesus 2 nomor 15. Aku buka ya, Efesus 2 ya. Efesus 2, inilah susahnya. Orang yang suka lihat Google nih. Di sini dijelaskan apa? Sebab dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Jedar. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Sedangkan ini adalah perjanjian lama. Ini perjanjian baru, di mana Yesus mengajarkan Matius 15 nomor 19. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Jedar. Maka muncul pertanyaan saya, saudara, kenapa ada di dalam kitab Anda? Saya ulang ya, mohon maaf nih, karena tidak dijawab. Kenapa ada di dalam kitab Anda dan kenapa dikatakan perjanjian lama? Silakan. Baik. Zuma, tolong kalau saya jelaskan, kau tolong catat supaya telinga minta maaf ya.
Netizen sudah menilai, dari tadi saya menjelaskan. Di dalam Keluaran 24 ayat 8, perjanjian lama diberikan kepada bangsa Israel. Perjanjian baru yang kau kutip dalam Yeremia 31, itu Yesus sudah menjawab sendiri. Ya, Yesus sudah menjawab sendiri, saudaraku. Di dalam Lukas 22, inilah perjanjian darah bagiku. Ingat, Yesus berkata, inilah tubuhku. Roti itu, roti. Dalam Ulangan 8 ayat 1 dan selanjutnya, tubuhku adalah roti. Yohanes 6 ayat 35 dan selanjutnya. Itulah perjanjian baru yang dikorbankan untuk penebusan dosa. Ya, tubuh Yesus adalah, itulah di situ tubuhnya, ada roti melambangkan tubuhnya. Sedangkan dalam Matius 26 ayat, Pelanggaran kedua terjadi, silakan di mute mikrofon kalian berdua. Guys, silakan di mute mikrofon kalian berdua, baik itu Bang Zuma dan Pak Bom. Guys, control yourself. Ini debat profesional, mungkin ini adalah atmosfer yang baru buat kalian berdua. Tetapi aturan sudah saya beritahukan di awal. Data is a must. Data itu first, di pertama baru narasi. Dan Pak Bom, saya sangat menghargai pembelaan dari data tersebut. Tetapi ini kalau data dari kitab suci Bapak sendiri, tolong ditunjukkan dulu datanya, baru narasinya. Seperti yang tadi sudah saya tegur kepada Bang Zuma. Oleh karena itu, Pak Bom, pelanggaran kedua. Pengurangan 10 poin untuk kubu debater Kristen. Lampu kuning, tidak boleh terjadi satu pelanggaran lagi. Demikian untuk Bang Zuma, Pak Bom ya diperhatikan. Data dulu, baru narasi. Data yang bisa dibaca. So, Islam baru satu pelanggaran oleh Bang Zuma, Kristen 2 pelanggaran oleh Pak Bom. Jadi yang sudah masuk lampu kuning adalah Pak Bom. Hati-hati ya, hati-hati. Masih tersisa 19 menit, 4 detik, silakan. Mohon maaf dipotong. 2 debater terhormat, silakan dilanjutkan. baik. Silakan. Saya buka data ya. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu, serta kepada inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kalau kita buka dalam Ibrani 9, perhatikan. Ibrani 9, perjanjian apa dimaksud dengan perjanjian baru? Nah, kita buka ya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan darah dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita buka langsung ke Imamat 17 ayat 11. Perhatikan, nih. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Yesus adalah imam. Oke, kita langsung buka di dalam kitab Ibrani. Oke. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa? Yesus. Ya, dan supaya jangan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Pertanyaan saya, Anda punya pertanyaan tadi, perjanjian dalam Efesus 2 ayat 15. Oke, saya jawab Anda dengan Ibrani 10 sebentar. Oke, di sini Anda silakan baca, ini data persembahan yang sempurna. Di sini kalau kita baca ya, di dalam di sini, tadi perjanjian lama saya sudah bukan nih. Sebab tidak mungkin darah lembu dan jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Oke, saya lari dalam kitab Yesaya, kitab Yahudi. Bentar, saya buka dalam kitab Yahudi. Nih. Yesaya. Oke, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan siapa? Manusia sebagai gantimu. Yesus datang sebagai manusia dan barang sebagai ganti nyawamu. Makanya Yesus mati atas kayu salib. Itulah perjanjian baru. Ya, tidak ada hukum dihilangkan, perjanjian baru. Sendiri ini dalam kitab Yahudi. Pertanyaan saya, Anda tolong siapa yang legalitas Anda mengambil dalam kitab Al-Quran? Jangan Anda cuma bertanya tidak mau jawab. Silakan legalitas Anda. Kenapa kitab Taurat cerita Nabi Musa oleh Yahudi ada di sini? Tulah 10 jadi tulah 5. Silakan Anda jelaskan pakai data. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda ini ayat suci Al-Quran yang menerangkan kemudian nih. Al-Ahqaf ayat 12. Apa yang dikatakan di sana? Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqan lisanan arabiyya liyunsiral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Jadi Allah kemudian mengatakan, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Taurat itu dalam bahasa Arab. Membenarkan, bukan mengutip, menggabungkan menjadi satu. Membenarkan Taurat ini untuk Bani Israel. Jadi diceritakan dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab kepada baginda Rasulullah bahwa kitab Taurat itu dibenarkan. Nih Al-Quran independen berdiri sendiri nih. Tidak ada kitabnya Yahudi sesuai dengan tema siapa yang mengambil kitabnya Yahudi. Bersih Quran saya nih. Berbeda dengan ini. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Terkait dengan apa yang Anda sampaikan barusan,
Ya kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Imamat 1, nih saudara, Imamat 1 nomor 2 nih data nih. Apa yang tertulis di sana? Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah wajib persembahanmu itu adalah ternak, hewan ternak, yakni lembu, sapi, kambing, domba, 4. Begitu juga di dalam Al-Quran. Nih Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 34. Nih Al-Hajj ayat 34. Apa yang dikatakan? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Aku Tuhan sudah mensyariatkan sembelihan kurban kepada seluruh umat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Kurban. Al-Quran kurban hewan, kemudian Torah juga kurban hewan. Di dalam Imamat 18 justru dikatakan kemudian di dalam kitab yang Anda gunakan itu bahwasanya jangan engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Nih, Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuh, baca. Nah, sekarang permasalahannya bukan ke situ, saudaraku, bom-bom. Bukan imamat, bukan kurban hewan, bukan darah, bukan. Bukan. Yang kita sedang bahas ini adalah kenapa perjanjian baru ini jadi perjanjian lama di kitab Kristen. Sementara kitab ini punya Yahudi. Kenapa jadi perjanjian lama di sini? Sedangkan ini perjanjian baru Tuhan kepada mereka. Kristen ini siapa? Ini yang Anda harus jawab. Ini yang Anda harus jawab. Ini kenapa kitabnya orang Yahudi di sini gitu, saudara? Jawab. Silakan. Dari tadi saya bertanya saudaraku Suma, ini kan judulnya siapa yang mencuri? Suma tolong fokus. Saya sudah menjelaskan pakai data by data semua, bahwa Yahudi adalah induk kekristenan. Yesus adalah Mesias. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, muridnya adalah Petrus. Pertanyaan saya, Al-Quran dalam surat Al-Araf 133, judulnya siapa yang mencuri? Pertanyaan saya buat Anda, tolong Anda jawab. Dan tadi Anda tidak jawab, minta maaf. Pertanyaan saya, bro, maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Dalam kitab Taurat, kitab Yahudi ada 10. Sekarang legalitas Anda, tolong jelaskan bagaimana legalitas Anda menceritakan tentang Nabi orang Israel, Nabi Musa. Kenapa ada di Al-Quran? Legalitasnya mana? Kalau saya sudah menceritakan, legalitasnya adalah murid Yesus orang Yehuda, murid Yesus adalah Petrus adalah kami punya pimpinan gereja. Sudah sangat jelas, bukan Paulus. Ingat ya, di dalam tadi saya sudah sampaikan dalam Roma 16 ayat 7 ya, di situ saya kalau buka lihat ya, pertanyaan saya sama Anda sebentar, jangan Anda jawab dulu sebentar ya. Pertanyaan Anda, saya punya pertanyaan dari tadi, Anda tidak menunjukkan legalitas, hanya saya yang menjawab dari tadi. Anda tidak menjawab legalitas Anda. Kenapa sampai kitab-kitab nih? Di sini sudah jelas dalam Roma 16 ayat 7 sudah sangat jelas semua. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa dan pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Bukan Paulus pendiri Kristen yang seperti kau tuduhkan, tapi Petrus pemimpin gereja itu. Saya tunjukkan data dari tadi. Pertanyaan saya kepada Anda di dalam surat Al-Araf 133. Pertanyaan saya, legalitas kenapa cerita Nabi Musa ini ada di Al-Quran Anda? Silakan Anda jelaskan legalitas. Satu saja, murid dari Yehuda, ada keturunan Yehuda, sampai kitab Taurat ada di kitab Anda. Silakan. Tadi saya sudah menjelaskan Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf surah berapa? Sebentar saya buka. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan liyunsiral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Bentar, Al-Ahqaf surah berapa, bro? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Ya, surah berapa itu? Surat berapa? Surah berapa itu Al-Ahqaf? Udah ya, jadi ada ini. Sebentar Pak, saya buka data, pakai data. Jangan kau cara saya tidak tahu bahasa Arab. Al-Quran ini terjemahannya pun sudah kujelasin samamu. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi peringatan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat. Tidak diceritakan bahwa Nabi Muhammad mengambil Taurat lalu kemudian menyimpan di Al-Quran. Tidak. Berbeda dengan ini. Kalau Anda mengatakan tadi Petrus, di mana Petrus mengatakan kalau Taurat ini perjanjian lama? Tunjukkan dalilnya. Di mana Petrus mengatakan Taurat adalah perjanjian lama, sedangkan ini adalah Tauratnya orang Yahudi. Di mana Petrus mengatakan
Kitab Taurat diberitakan Giliran kepada saya, seluruh bangsa. jangan kau sendiri. Giliran Tunggu, saya, tunggu. bro. Pertanyaan saya, Giliran saudara. saya pakai data, kau dari tadi tidak pakai data. Giliran saya minta maaf. Ini data nih. Sebentar, Sekarang sebentar. pertanyaan saya kejar kepada Anda dulu. saudara. Sebentar, Anda membawa sebentar. Petrus. Giliran saya. Tolong Sebentar, tunjukkan kepada saya di mana Petrus mengatakan bahwa hukum Taurat itu untuk orang Kristen di luar Yahudi. Di mana dalilnya? Petrus itu orang Yehuda, bro. Di Murid mana Yesus, kalau- bro. kalau Bagaimana dia seorang murid Anda mau tunjukkan? Sebentar. Giliran saya kejar Anda. Yahudi, Sebentar. yang saya tanya Kristen. Saya Yang kejar saya Anda tanya dulu. Kristen. Sebentar. Yang Waktu saya tanya bicara. Kristen. Petrus orang Iya, Yahudi. sabar. Saya udah jelaskan tadi. Sabar nanti. Kristen Petrus, kenapa sebentar. pakai kitabnya orang Sebentar, Yahudi? Petrus akan bicara tentang Kristen. Sebentar, saya akan jawab itu. Silakan, Sebentar, Anda ya. tunjukkan. Sebentar, Silakan. ya. Sebentar dulu. Sopan dong, profesional dong. Di dalam surat 18 Al-Quran case 18 ya Al-Kahf ayat 69. Perhatikan di sini. Ya, ini pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab. Dia Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Nabi Musa adalah nabinya orang Israel berbahasa Ibrani. Coba Anda jelaskan, sejak kapan Musa memakai kata insya Allah dalam bahasa Arab? Sejak kapan Musa memakai bahasa insya Allah? Coba kau jelaskan sama saya. Sejak kapan Nabi Musa? Sabar, saya waktu bicara. Anda bicara saya tidak potong. Profesional dong. Sejak kapan Nabi Musa mengatakan insya Allah? Sejak kapan? Sedangkan Musa tidak pernah mengenal bangsa Arab. Tuhan sudah melarang dalam Ulangan 6 ayat 13-14. Ya, pertanyaan saya, Anda tolong jawab legalitas Anda bahwa Al-Quran Nabi Musa untuk Al-Quran. Silakan tunjukkan legalitas. Silakan, saya tunggu Anda. Silakan legalitas itu. Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Sudah kujelaskan. Allah menjelaskan tentang kitab Taurat kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Bukan mengambil kitabnya orang memberikan kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan saudara. Nih. Ini kitab Anda nih. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ini kitabnya orang keciduk di rumah Anda. Kan tema kita siapa yang mencuri. Nah, ini ada terbukti nih. Siapa pelakunya? Ini mana Taurat di sini, mana Taurat, mana imamat, mana bilangan di sini, mana ulangan, mana? Nggak ada. Adanya di sini. Ini kitabnya siapa? Kitabnya Kristen. Siapa yang pencuri sekarang? Begitu Pak Bom. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi yang ini? Apa haknya? Tunjukkan legalitasnya. Kok susah sekali? Kalau Al-Quran kan jelas. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan kemudian aturan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran ini. Sorry, ini Al-Quran. Ini kitab kami nih. Tidak mengambil kitabnya Yahudi. Kalau Kristen punya kitab, dua-duanya ada di sini. Pertanyaan saya, apa legalitasnya Kristen menggunakan kitabnya Nabi Musa? Belum terjawab sampai sekarang. Anda hanya saya jawab ya. Petrus, Sabar, saya jawab. Anda hanya Sudah, mengatakan kau jangan monopoli tempat. Sabar. Petrus memang kitabnya ini, kawan. Sabar. Petrus Yang orang saya Yahudi. tanya- Sabar. Semua Yang saya profesional tanya dong. Kristen. Saya jawab. Oke. Petrus 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. Di sini kita lihat bahwa apa ya. Jadi Anda mengatakan bahwa 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kristen, Petrus mengakui kita nih Kristen, Petrus pemimpin. Pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab pakai data. Legalitas. Siapa yang mengambil? Sabar. Jangan potong profesional. Anda Yang ditanya tadi. Sabar. Bukan Jangan dong. Sabar. Anda bicara saya tidak potong. Host, bagaimana nih? Sebentar, minta maaf. Saya bicara, Anda bicara. Tadi saya tidak potong ya. Saya tanya sama Anda. Di sini saya sudah tunjukkan. Petrus adalah Kita tidak sedang membahas sebentar. Petrus. Petrus adalah pemimpin gereja. Jelas dia orang Kita tidak Yehuda. sedang bahas Ya, Petrus. sabar. Inilah Kristen. Jelas Petrus punya ada hubungan dengan kitab Taurat karena Tidak, dia kita imani tidak kitab sedang Taurat. bahas. Sabar, tolong diam. Petrus, pertanyaan saya, siapa itu Nabi Muhammad? Keturunan dari mana? Dari Yehuda atau Astagfirullah, Yahudi dari mana? Anda tidak menjelaskan legalitas. Mute your microphone, both of us. Both of you di mute ya, di mute dulu Bang Zuma dan Pak Bom. Ini kita break point, nyaris ke pelanggaran, tetapi belum sampai pelanggaran. Ya, jadi Bang Zuma 1 pelanggaran, Pak Bom 2 pelanggaran. So diperhatikan, kita akan ada break point selama 30 detik. Tarik napas, control yourself. 2 poin yang diperhatikan. Yang pertama, tema. Saya izin besarkan, ya, saya izin besarkan. Kalian yang datang pada saya untuk meminta. Saya tidak peduli dengan kalian berdua. Sebelum debat ini dimulai, mungkin saya kenal. Oh, ini Bang Zuma, ini Pak Bom. Tetapi setelah memulai debat, kalian berdua adalah orang asing bagi saya. Saya tidak peduli dengan semua follower dan pengaruh kalian di TikTok. Yang pertama, ya, tidak ada pelanggaran ya. Pak Bom, Bang Zuma tidak ada pelanggaran lagi. Meskipun sejauh ini Pak Bom 2 pelanggaran dari kubu Kristen dan Bang Zuma 1 pelanggaran dari kubu Muslim. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tema. Kita sedang membahas tentang who stolen the Holy Bible.
siapa nih yang mencuri kitab suci secara makna metaforis? Ini harus diperhatikan. Lalu yang kedua, tolong teman-teman, terlebih Bang Zuma, data yang ditujukan harap terbaca dulu baru ditutup ya. Jadi dibalik saja kameranya, atau karena data yang ditunjuk itu bersifat mirror atau cermin, jadi agak susah terbaca. Saya sih bisa terbaca, makanya tidak ada pelanggaran. Ya, saya bisa melihat bahwa itu dari imamat, ini dari sekian gitu. Tapi kalau misalnya dari debater Kristen merasa bahwa tidak bisa terbaca, kamu bisa kok untuk meminta debater Muslim menunjukkan ulang datanya. Seperti itu, ya. Jadi make sure supaya pembicara Kristen fokus pada tema yang ada di layar. Dan pembicara Muslim, tolong lebih teliti menunjukkan datanya supaya bisa terbaca dengan baik. Siapa tahu bisa memberikan manfaat bagi pendengar yang ada di bawah. Terlepas dari perdebatan ini, siapa tahu ada yang pengen belajar ayat-ayatnya, bisa tahu dari Bang Zuma. Oke, 30 detik, siapkan kalian berdua. Pembicara Kristen lampu kuning, pembicara Muslim belum lampu kuning karena masih satu pelanggaran. Sekali lagi 30 detik bersabar, kolom komentar bebas. Masih di debat lintas agama, menit tersisa 6 menit 12 detik with Superboy directly from Senopati Jakarta Selatan. Prepare yourself, kontrol emosinya. Terima kasih banyak, host. Di dalam Suma kau lihat dalam kitab Yeremia, sador kau sekarang, Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini kitab Taurat ini kitab Yeremia. Bukan saya menyurat sama kau. penyurat. Sebentar, jangan potong Suma. Tolong, jangan potong saya ya. Sebentar. Anda sudah mulai kejang. Saya kejar di sini. Di dalam Alkitab, kitab Taurat ada 10 tulah. Tolong Anda jelaskan. Ini judulnya siapa yang mencuri? Kenapa ada perubahan? Diubah 10 jadi 5. Coba Anda tolong jelaskan ini sama saya ini. 10 menjadi 5. Siapa yang mencuri dan mengubah ini menjadi 5? Silakan. Anda jelaskan dan legalitas. Anda dari tidak jawab. Saya akan kejar sih. Saya tidak akan jawab pertanyaan. Saya sudah jawab cukup. Sekarang Anda tolong jawab sama saya. Saya dalam Yeremia 8 ayat 8. Siapa menghilangkan hukum Taurat? Karena kitab Sefanya, ya, supaya Anda paham, Sefanya 3 ayat 4, ya, nih. Para nabinya adalah orang ceroboh dan pengkhianat, para imam yang menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ingat, jangan kau perkosa. Pertanyaan saya, hukum Taurat ada 10 tulah. Kenapa menjadi 5 dan di sini ada tulah kutu? Anda jelaskan sama saya. Dari tadi sudah hampir 2 jam. Silakan, legalitasnya. Silakan. Saudara, kita tidak sedang membahas isi. Kalau Al-Quran saya mengatakan tulahnya 1 atau 2, sebentar, Suma tolong jawab sebentar. Atau 4 atau 5. Anda jelaskan legalitas Di yang mencuri sesuai judul. Sesuai judul, Suma, jangan kau lari. Sesuai judul siapa yang mencuri. Kalau memang kitab Anda tidak mencuri, kenapa 10 menjadi 5? Pertanggungjawaban itu. Silakan. Di sini tidak ada Taurat. Nah, di sini nggak ada Taurat. Ini yang keciduk Taurat nih. Loh. Nih, ini. Kitab Taurat itu Nabi Musa ada 10 tulah tertulis dalam kitab Keluaran. Gimana sih? Itu isi. Keluaran itu kitab Taurat. Iya, Itu kitab isi. Taurat isi. Pertanyaan saya, legalitas Anda, jelaskan isi kitab Taurat ini. Kalau kitab kita Taurat bicara ini mengenai isi, itu larinya temanya beda. Mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible? Itu kalau isi. Hari Sekarang ini ini Suma temanya minta maaf. mencuri. Saya dari tadi sudah jawab Anda pakai data. Ini kitab Yesus sebenarnya. Yehuda, Petrus Yehuda, minta maaf Petrus saudaraku. Yehuda. Tolong Saya jelaskan bahas sama Kristen. saya sudah pakai data, netizen bisa Petrus menilai. orang Yahudi. Pertanyaan saya, Anda Kitabnya jelaskan ini. Ini kitabnya Kalau Petrus. mencuri, Suma, kalau sekarang mencuri pasti ini. berubah. Saya sudah Ini tunjukkan kitab Yeremia saudara 8:8. Yang mengubah siapa? Saudara ini. Cari Taurat di sini. Silakan Mana Anda cari jelaskan. Taurat? Saya tidak Cari Taurat. Anda tolong Ada. jelaskan. Kitab Keluaran itu Kenapa kitab ada di Taurat, sini? Zuma. Kenapa ada di Keluaran sini? itu kitab Taurat, Zuma. Iya, kenapa ada di sini? Kenapa ada di sini? Berbeda. Ya jelas dong. Kenapa ada di sini? Kenapa Kan jelas? murid-murid Yesus orang Yahuda, saya sudah jelaskan. Yahuda. Jangan putar-putar, Kristen Anda yang belum saya tanya jelaskan. itu Anda, yang saya Tolong tanya Anda jelaskan Yang saya legalitas. Saya tanya. sudah jelaskan legalitas. Yang saya tanya Jangan lari. Kenapa Anda Anda kitab ini? kejang-kejang. Minta maaf. Anda lagi Kenapa fokus, Anda fokus. kitab ini? Cuma, Kitab ini kenapa ada apakah di di sini Anda tidak dengar perkataan saya? Saya kejar Anda. Kita tidak sedang Silakan Anda membahas jelaskan mana surat firman Al-Araf. Tuhan. Ya, Kita Tuhan tidak orang sedang membahas Yahudi firman Tuhan. berbeda dengan orang Arab. Ini Al-Quran. Shema Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Ehad. Minta maaf. Tidak pernah orang Israel berazan seperti Anda azan. Please mute your microphone, both of you. Perdebatan tersisa tinggal 4 menit 12 detik lagi dari waktu yang saya berikan selama 30 menit. Kalian berdua yang datang pada saya tanpa ada paksaan dan tanpa ada bayaran apapun terhadap Superboy dan brand Superboy pada proses debat profesional lintas agama versi Superboy. Peraturan sudah dijelaskan dari awal dan pada malam hari ini jelas-jelas di layar tertulis bahwa tema kita adalah mengenai siapa yang mencuri kitab suci Yahudi tunggal. Kita akan membahas tema ini baik secara deduksi-induksi maupun induksi atau deduksi secara dialektik yang baik. Kita sedang tidak membahas tentang potongan firman tertentu karena itu nanti akan menjadi gambling fallacy terhadap tema debat. Karena ini benar-benar secara ontologis kita membahas tentang tema. Tidak ada subtema apapun di luar itu. Dan pelanggaran ketiga terjadi. Mohon maaf, mungkin setelah room ini saya akan dibenci oleh kalian semua
Silakan, saya sudah mencoba seadil dan seobjektif mungkin. Pak Bom dari kubu Kristen melakukan pelanggaran lagi ketiga, gambling fallacy, out of data, strawman argumentum sekaligus. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan, Pak Bom dengan berat hati kamu didiskualifikasi dan debator muslim atas nama Bang Zuma dinyatakan keluar sebagai pemenang. Congratulations. Oke, baik saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat serta mendengarkan suatu diskusi yang sangat menarik dan juga sangat seru, dan kita sendiri juga yang bisa memberikan penilaian terhadap suatu data atau narasi yang mereka bawakan. Dan pastinya semuanya itu harus benar-benar sesuai dengan fakta dan bisa dibuktikan kebenarannya, dan kita sebagai penonton atau penyimak yang bisa memberikan penilaian tersebut. Dan kalau kita melihat ketika berdiskusi dengan seorang Ustadz Zuma pasti akan rusuh. Karena apa? Karena Ustadz Zuma ini kerap kali ketika berdiskusi bukan hanya dia selalu framing, tetapi dia juga selalu saja membawakan satu data itu sama sekali yang sangat-sangat bertentangan dengan iman Kristen. Bahkan dia kerap kali melontarkan tuduhan-tuduhan liar terhadap iman Kristen yang itu sama sekali tidak ada di dalam ajaran atau iman Kristen itu sendiri. Yang dimana kalau kita melihat dari temanya saja, mereka membahas siapa yang mencuri kitab Taurat seperti itu. Kalau dilihat dari narasi, bahkan juga dari pemaparan dari seorang Ustadz Zuma, ternyata Ustadz Zuma ini memang betul-betul tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang Alkitab itu sendiri secara keseluruhan. Karena apa ya? Karena memang kerap kali kalau Ustadz Zuma ini berdiskusi, ketika membahas atau membawakan suatu ayat, pasti dia akan mencomot satu ayat dan dia tafsirkan sesuai dengan pemikirannya sendiri, sesuai dengan kebutuhan dia sendiri, seperti itu. Namun walaupun demikian kita bisa melihat bagaimana Pak Bom sangat luar biasa. Dia bisa mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari seorang Ustadz Zuma. Bahkan data dan argumentasi yang dibawakan Ustadz Zuma itu dengan sangat jelas, dan itu sesuai dengan data, fakta, kebenaran itu sendiri. Dan hal inilah yang membuat kalau kita melihat seorang moderator yang ya kayak bisa dikatakan, kalau saya melihat ya, kayak memihak ke Ustadz Zuma. Ya entah saya tidak tahu unsurnya apa dan bagaimana, tapi kalau saya melihat memang kayak ada sedikit memihak atau memang betul-betul memihak, tidak netral seperti itu. Karena kalau netral, kalau kita memperhatikan setiap perkataan Ustadz Zuma, setiap data, bahkan setiap pemaparannya dia, itu juga merupakan suatu pelanggaran yang dimana ada aturan yang dibuat oleh seorang moderator yang dilanggar oleh Ustadz Zuma itu sendiri. Tapi kalau kita melihat moderator ini mengatakan bahwa Pak Bom terlalu banyak pelanggaran seperti itu. Padahal kalau ketika Pak Bom membantah atau mematahkan atau menjawab pertanyaan dari Ustadz Zuma, semua itu berkaitan dengan data-data dan fakta yang ada seperti itu. Bukan berarti bahwa Pak Bom melakukan suatu pelanggaran. Tapi kalau kita melihat bagaimana Pak Bom berusaha untuk meyakinkan Ustadz Zuma bagi kita orang Kristen tidak mencuri kitab Taurat seperti itu, karena hubungan antara Yesus Kristus dan hukum Taurat atau kitab Taurat itu sangat berkaitan sekali. Kalau Ustadz Zuma mau mempelajari hal tersebut, seharusnya dia belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu, supaya dia melihat bagaimana benang merah antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru, tanpa harus dia melontarkan tuduhan-tuduhan liar dengan data-data atau argumentasi yang dia temukan entah di mana, dan dijadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen seperti itu. Dan ya, walaupun demikian kita bisa melihat bagaimana data-data yang dibawakan Pak Bom ini itu seharusnya tidak bisa lagi dibantah, tidak bisa lagi dipatahkan, karena itulah yang diyakini oleh orang Kristen atau yang diimani oleh orang Kristen itu sendiri. Kalau bagaimana mungkin Ustadz Zuma mau bisa percaya karena terhadap Alkitab orang Kristen, karena dia sendiri kan tidak beriman seperti itu. Dan seharusnya ketika Pak Bom memaparkan suatu materi atau membawakan suatu data, ya Ustadz Zuma tidak usah bantah atau sanggah, karena itulah yang kita imani, itulah yang kita yakini sebagai orang Kristen. Karena Ustadz Zuma sangat-sangat tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang kekristenan itu sendiri. Bahkan tentang isi Alkitab saja dia tidak paham dengan sangat baik. Karena apa? Karena memang ketika Ustadz Zuma membahas tentang Alkitab, pasti dia hanya akan mencomot satu ayat
Alkitab dan dia tafsirkan sesuai dengan pemikiran sendiri, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Kalau seandainya dia belajar dari awal penciptaan hingga pada wahyu di akhir zaman, dia pasti akan menemukan suatu benang merah tentang antara perjanjian lama dan perjanjian baru, sehingga tidak akan terjadi perdebatan lagi seperti itu. Ya, tapi kita berdoa supaya melalui diskusi ini Ustadz Suma boleh digerakkan hatinya, digugah hatinya untuk melihat kebenaran. Tidak cuma itu, tapi keselamatan yang kekal yang disediakan oleh Yesus Kristus. Oke, mungkin sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.